Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Banu Nasmi Lasya Rapta. Nomor induk mahasiswa 03 041 38 20 25 116. Saya dari kelas B Teknik Elektro Palembang, Universitas Sriwijaya, angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu hal yang berhubungan dengan kerukunan antar rakyat yang ada di Indonesia, yaitu mengenai toleransi umat beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta lebih jiwa yang telah tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali pulau berjumlah 16.000 lebih dengan suku sebanyak 714 serta bahasa yang beragam sebanyak 1.001 bahasa daerah. Hal ini tentunya menjadi suatu karunia serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena negara kita juga memiliki beberapa agama yang diakui. Terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Tentu ada banyak keberagaman di antara kita rakyat Indonesia. Namun, keberagaman inilah yang menjadikan kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semua perbedaan itu yang menjadikan melodi dalam hidup kita semakin harmonis. Kita diajarkan untuk saling bertoleransi sesama umat beragama. Di dalam ajaran di semua agama apapun mengajarkan agar semuanya menebarkan kedamaian serta kasih sayang sesama manusia. Berikut mengenai toleransi antar umat beragama. Penjelasan singkatnya yakni manusia merupakan makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu atau manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan banyak dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Salah satunya adalah perbedaan kepercayaan serta agama. Dalam menjalani kehidupan sosial, tidak dapat dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang akan terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama, ras, serta suku. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian serta perkelahian. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, pasal 29 ayat 2, telah disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga kita sebagai warga negara sudah sewajarnya untuk saling menghormati antar hak serta kewajiban yang ada di antara kita, agar kita terhindar dari gesekan serta demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap-sikap saling toleransi antar umat beragama sendiri. Selanjutnya ada arti serta makna dari toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, dari kata toleran, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi sendiri juga dapat
dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap suatu golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya sendiri, toleransi beragama di mana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberagaman agama minoritas lainnya. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi golongan atau kelompok yang lebih luas. Misalnya, orientasi seksual, partai politik, dan lain-lain. Sampai sekarang, banyak kontroversi serta kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum konservatif atau liberal. Pada sila pertama sendiri dalam Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak, karena semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai, sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Selanjutnya terdapat juga contoh perwujudan toleransi beragama. Yang pertama, memahami setiap perbedaan. Yang kedua, sikap saling tolong-menolong antar umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya, maupun ras. Rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama manusia merupakan faktor utama dalam terbentuknya keutuhan negara agar tidak terpecah belah mengenai perbedaan keyakinan. Contoh pelaksanaan toleransi beragama sendiri yakni terdapat pertama, seperti memperbaiki tempat-tempat umum, kerja bakti membersihkan jalan desa, membantu korban kecelakaan lalu lintas, menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Kegiatan tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa memandang apa suku, ras, serta agama orang tersebut. Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita praktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Melalui toleransi ini, diharapkan terwujud ketertiban, ketenangan, dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pandangan ini muncul di latar belakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut antara lain kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agama sendiri dan agama pihak lain, kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Kecurigaan terhadap pihak lain, baik antar umat beragama, lintas umat beragama, atau antara umat beragama dengan pemerintah. Pluralitas agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing kelompok bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural. Apabila ia diwujudkan dalam satu, sikap saling mempercayai atas itikat baik golongan agama lain, sikap saling menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya, sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan sendiri. Nah, berikut akan saya cantumkan mengenai contoh toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata. Toleransi antar umat beragama antar pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa GKJ, Joyo Diningrat dan Masjid Al-Hikmah, Sragen, Kota Solo, Jateng, yang tercipta sejak dahulu. Dua bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 222 Solo. Namun, perbedaan keyakinan ini tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati, dan mengembangkan sikap toleransi. Bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947, sedangkan GKJ Joyo Diningrat didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. Namun toleransi antar umat beragama telah tercipta sejak lama di sini.
Misalnya, saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja langsung menelpon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Kemudian, pengurus gereja merubah jadwal ibadah paginya pada Minggu menjadi siang hari, agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri. Contoh lainnya adalah pengurus masjid selalu membolehkan halaman masjid untuk parkir kendaraan bagi umat Kristiani di gereja Joyodiningrat saat pelaksanaan ibadah Paskah maupun Natal. Nah, hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antar umat beragama yang hingga saat ini terus dipelihara, baik pihak gereja maupun pihak masjid saling menghargai serta memberikan kesempatan satu sama lain. Baiklah, demikian penjelasan materi singkat serta contoh-contohnya mengenai kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan semoga apa yang saya